Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan sebuah aplikasi yang bisa memberikan kita tools gitu ya dalam rangka untuk mempertanggungjawabkan setiap rupiah jamaah ya, jamaah masjid kita ya dalam bentuk pertanggungjawaban atau akuntabilitas gitu ya, pengelolaan keuangan masjid gitu ya. Aplikasi ini dibuat dalam rangka untuk memudahkan bagaimana kita mencatat transaksi yang biasanya kita mencatat di buku kas dan tidak menghasilkan laporan keuangan, tetapi dengan aplikasi ini maka kita hanya mencatat di buku kas kemudian terhasilkan laporan keuangan masjid ya sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku. Ya, saat ini ada ISAK nomor 35 ya dalam rangka penyajian laporan keuangan masjid. Tentu kita tahu bahwa kita diminta untuk setiap ada transaksi untuk mencatat transaksi ya supaya eh, tidak lupa gitu ya, karena sifat manusia al insanu mahal koto wanisian ya, jadi tempat salah dan lupa. Jadi supaya tidak lupa kita catat menggunakan aplikasi ini. Ini adalah salah satu contoh aplikasi yang memudahkan kita. Jadi kalau kita mendapatkan infak kita catat sebagai infak gitu ya. Kalau kita menerima zakat ya kita catat sebagai zakat gitu ya. Supaya eh, kita tahu berapa zakat yang memang harus kita salurkan kepada yang berhak gitu ya. Dan tidak tercampur antara infak dan zakat gitu. Kalau infak kan kita bisa gunakan untuk apa saja gitu ya, kecuali infaknya ditulisin gitu ya. Kotak amalnya ditulisin untuk pembangunan menara masjid ya, itu akan ada pembatasan tentu saja gitu ya untuk penggunaannya. Tapi kalau infak secara umum itu bisa digunakan untuk apa saja. Dan itu juga harus kita tandain gitu ya. Kemudian untuk zakat juga harus ditandain bahwa itu ada pembatasan gitu. Hanya untuk yang berhak gitu. Nah, menggunakan aplikasi ini itu akan menjembatani atau memberikan tools untuk kita bisa mengidentifikasi itu. Nah, tentu saja ketika kita membeli aplikasi ini maka kita akan diberikan akses ya, username dan password gitu ya. Nah, di sini ketika kita sebelum membuka aplikasi kita aktifkan makronya dengan cara kita klik kanan ya, nama filenya, kemudian kita pilih properties dan kita pilih unblock makro di sebelah kanan dan oke gitu ya. Itu ada di petunjuk penggunaan aplikasi. Silahkan dibaca petunjuk penggunaan aplikasi. Nah, setelah kita aktifkan makro kemudian kita buka file aplikasi dan akan muncul tampilan halaman awal ya, yaitu halaman login. Nah, ketika kita akan akses, di sini kita bisa sebagai ketua masjid atau sebagai staf akuntansi. Nah, saya sebagai super user misalkan ya, saya ketikkan password saya. Nah, ketika benar maka kita bisa login ya. Selamat Anda berhasil login, klik OK, maka kita bisa menggunakan aplikasi ini. Nah, nanti kalau ingin menggunakan mengganti logo ini ya, logonya mau diganti, nanti bisa eh, menghubungi saya via email ya. Nanti saya akan menyampaikan aplikasi yang sudah kita ubah logonya gitu ya. Seperti itu. Termasuk logo yang ada di semua laporan ini. Gitu. Ini logo default saja gitu ya. Logo umum saja ini sebenarnya. Ya, di sini saya akan menyampaikan gambaran aplikasi ini. Yang pertama, ini ada namanya identitas masjid ya. Langkah ini nanti akan kita lakukan pertama kali yaitu setup awal. Setup awal itu menuliskan identitas masjid kita. Kemudian juga di sini ada chart of account. COA ini eh, sebenarnya sudah template gitu ya. Dan itu bisa mengakomodir semua jenis transaksi. Termasuk di sini kalau ada unit untuk pendidikan ya, TPA gitu, TPQ ini ada nih, SPP dan seterusnya. Nah, kalau misalkan banknya mau kita ubah gitu, tidak bank BSI tapi bank yang lain gitu, ini tinggal klik kanan saja, unprotect, nanti di sini tinggal diganti bank apa gitu ya, seperti itu. Passwordnya admin ya, passwordnya admin. Kemudian di sini ada buku kas, jadi kalau kita mencatat transaksi semuanya lewat ini. Jadi kita tinggal menyisikan ini saja nanti buku kas ya, satu baris atau single entry ya. Maka otomatis laporan penghasilan, perubahan aset neto dan neraca itu sudah akan terwujud gitu. Jadi jadi mudah sekali gitu ya. Kemudian juga ada sheet journal. Ini opsi sebenarnya, tetapi sheet journal ini hanya digunakan
ketika kita mencatat saldo awal dan juga penyesuaian akhir periode, gitu ya, dengan mekanisme jurnal. Nah, kalau mencatat sehari-hari, mekanismenya buku kas saja, kas masuk, penerimaan atau pengeluaran, gitu ya. Nanti bisa kita tuliskan di sana. Nah, terkait dengan mekanisme jurnal, tentu saja harus baca dulu. Di sini ada namanya, oh ya tadi mengaktifkan makro, saya tuliskan di sini. Di sini ada mekanisme konsep persamaan akuntansi, ya. Persamaan akuntansi untuk mekanisme jurnal, ya. Jadi kalau aset itu nanti kita tuliskan angkanya di sisi kiri atau debit, ya. Kemudian kalau utang di sisi kredit, gitu. Jadi persamaannya kan aset sama dengan utang plus modal, gitu kan ya. Jadi nanti bisa minta bantuan ya, mungkin remaja masjid yang dari SMK yang menguasai akuntansi gitu ya, untuk menuliskan di sini. Jadi ada aset ditulis di kiri ya rinciannya, kas piutang gitu nanti ya, kode akunnya ya, kas piutang. Kemudian ada gedung bangunan masjid ya, ada peralatan elektronik masjid, ada karpet gitu ya, dan seterusnya ditulis di kiri angkanya. Yang kanannya kalau ada utang listrik gitu ya, kalau nggak ada ya dikosongin. Kemudian lawannya adalah namanya aset neto, di sini. Ini untuk mencatat awal, nanti kita akan berikan contoh. Kemudian juga penyesuaian misalkan mencatat penyusutan ya, berarti beban penyusutan pada akumulasi penyusutan ya, beban penyusutan di debit, akumulasi penyusutan di kredit. Udah itu saja. Selain itu ya tinggal mencatat di buku kas, gitu ya. Coba kita praktekkan bagaimana menggunakan aplikasi ini. Yang pertama, itu nama masjid, misalkan saya beri nama Masjid Al-Aqsa. Nah, misalkan gitu. Alamatnya di Jalan Bahagia Dunia Akhirat. Nomor 99. Nah, misalkan begitu. Amin, gitu ya. Kemudian nama atau kabupatennya adalah kabupaten atau kotanya misalkan Banten. Kemudian ini kantor pusat. Biasanya sih baru satu ya untuk masjid yang baru awal ya. Itu biasanya pencatatannya di kantor pusat saja. Tapi bisa juga ada unit-unit atau divisi ya. Namanya bisa unit, divisi gitu. Bagian gitu ya. Yang mengurusi zakat, bagian mengurusi pendidikan gitu ya. Nah, itu bisa aja nanti masing-masing copy pastekan aplikasi ini. Kemudian nanti untuk menggabungnya gimana? Menggabungnya mudah. Kita siapkan aplikasi kosong, semua catatannya kita copy paste di buku kas gitu ya, maupun jurnalnya. Jadi buku kasnya untuk misalkan divisi peribadatan. Nah, di sini DKM di sini gitu ya. Kemudian divisi pendidikan gitu. Kemudian divisi BAS gitu ya, Badan Amil Zakat atau infak gitu. Ya, itu di sini misalkan gitu. Ditaruh di bawahnya. Maka otomatis akan tergabung laporan keuangannya, gitu ya. Oh ya, aplikasi ini juga bisa digunakan kalau masjid itu berupa yayasan gitu ya, yang harus melaporkan pajak menggunakan membuat SPT. Maka ini bisa jadi outputnya ini menjadi laporan lampiran ya SPT yang akan sampaikan ke kantor pajak gitu ya. Jadi mudah sekali. Kemudian akhir tahun buku, ini sudah diberikan contoh penulisannya, 31 Desember 2025. Gitu ya, penulisannya seperti itu. Jadi 31 garis miring 12 garis miring 2025 atau 25, enter. Maka otomatis akan berubah menjadi Desember. Kalau tidak berubah, maka region settingnya, jadi dituliskan di sini biasanya ya, di search ya, region gitu, maka diubah menjadi format Indonesia. Nanti akan berubah menjadi ini, Desember gitu. Supaya penulisan tanggalnya nanti ketika mencatat transaksi itu tanggal, bulan, tahun gitu sih, biar memudahkan. Nah, petugas akuntansinya misalkan Andi, ya, nomor induk pengurus masjidnya atau nomor induk pegawai gitu, boleh juga. Di sini 3-001. Nah, kemudian juga diisikan nama ketua masjidnya, misalkan Hamzah, gitu ya. NIP-nya atau nomor induk pengurus masjid atau nomor induk pegawai bisa juga ya 1-001. Ini contoh saja. Sehingga dengan kita menginputkan identitas ini, maka otomatis semua laporan itu sudah identitasnya itu, nama masjidnya, alamatnya, gitu ya, seperti itu. Sampai neraca juga begitu, ya, tahunnya ini sudah otomatis, ya. Nah, kemudian kita langkah pertama membuat jurnal saldo awal. Kalau belum ada ya nggak apa-apa, gitu ya. Misalkan tanggal 1 Januari 2025. Ini bisa saja penulisannya itu 1 garis miring 1. Karena kita di 2025,
Ketika di enter maka otomatis 2025. Nomor buktinya biar kita tertib ya, saya sarankan seperti ini. Nomor urut, kemudian nomor bulan, ya, Januari ya 01, kemudian unit kantor pusat. Nah, misalkan begitu ya. Itu kode apa namanya? Kode unit, kemudian tahun 2025. Seperti itu. Ureannya misalkan saldo awal. Nah, kalau saldo awal seperti itu. Nah, kode akunnya misalkan, nah cara menuliskannya misalkan ini kas. Saya punyanya misalkan kasnya kas tunai dan juga saya punya kas bank. Ya, ini bisa diketik kas bank BSI misalkan ya. Kemudian saya juga punya peralatan. Ya, peralatan elektronik nih. Saya punya nih eh, peralatan elektronik masjid. Nah, saya punya nih ya, toa dan seterusnya gitu ya. Kemudian ada akumulasi penyusutan ya, sudah saya lakukan juga ya. Akumulasi penyusutan peralatan, mana peralatan elektronik. Nah, bisa. Kemudian juga utang nggak ada, nggak punya utang. Kemudian aset neto. Ya, di sini ada aset neto tahun lalu ya. Dengan pembatasan atau tanpa pembatasan tahun lalu. Nah, gitu. Nah, aset neto tanpa pembatasan ini dengan, nah, gitu boleh juga sih ya. Dengan pembatasan. Jadi apa namanya dengan pembatasan tahun lalu, gitu ya. Jenis dananya di sini tanpa pembatasan, misalkan ya, yang ini semua nih. Ini tanpa pembatasan, sedangkan ini tanpa pembatasan, tapi yang ini dengan pembatasan. Ya, ini harus diisikan. Kemudian di sini juga harus di blok ya untuk menyamakan atasnya. Nah, caranya gimana tadi? Ini di blok, terus Ctrl D. Kemudian berapa nih? Misalkan kas tunai 10 juta. Kas di bank 50 juta. Kemudian peralatan elektronik misalkan harganya 15 juta. Jangan 15 ya, 12 aja. Gitu ya. Atau 15 boleh juga sih. Kemudian penyusutannya misalkan sudah disusutkan ini ya, dibagi 7 tahun lah ya. Ini per tahun misalkan angkanya segini. Atau 5 tahun aja. Misalkan ini dibagi 5. Nah, nggak harus bulat sih. Ini kira-kira saja. Kemudian aset netonya ya, yang tanpa pembatasan. Ya, tanpa pembatasan misalkan 60 juta. Yang dengan pembatasan ini misalkan 12 juta. Nah, misalkan seperti itu. Dan mohon diperhatikan di sini harus hijau ya, alias balance. Dengan begitu, maka neracanya sudah jadi sebenarnya. Neracanya sudah jadi otomatis dan tinggal dicetaknya ada tombol print. Nah, seperti itu ya. Enak sekali pokoknya. Terus kemudian tinggal kita mencatat transaksi. Ya, mencatat transaksi. Nah, transaksinya gimana mencatatnya? Misalkan contohnya ini saya besarin saja ya. Dan ini akan otomatis muncul ya saldonya berapa uang kita. Saldo kas tunai dan kas di Bank BSI, gitu ya. Ini bisa kita ubah sih nanti misalkan ya. Kas yang ada apa gitu, ini bisa diubah. Nanti mungkin ini saya buatkan drop down saja ya. Ini drop down aja untuk memilih akun apa yang akan dihitung saldonya. Bisa. Ya, nanti saya perbaiki. Nah, kemudian di sini tanggal 1 Januari 2025, nomor buktinya 001 juga, misalkan 01 unit kantor pusat ya 2025. Uraiannya adalah menerima infak kotak Jumat. Nah, akunnya apa? Nah, ini tinggal dipilih akunnya aja. Jumat, ada Jumat nggak sih? Atau infak. Nah, di sini ada infak. Coba kita cek. Oh, ada infak kotak Jumat. Jenis kasnya adalah tunai biasanya. Atau sekarang udah modelnya kris ya. Ya, kris ya. Misalkan kita pakai BSI. Bisa aja. Kita pilih Bank BSI. Jenis dananya adalah karena infak Jumat ini tanpa pembatasan ya. Kalau zakat ini pasti dengan pembatasan. Berapa kita terima? Misalkan 30 juta. Wih, banyak sekali nih ya. Ya, penerimaan di kolom penerimaan 30 juta. Maka otomatis di penghasilan ya muncul 30 juta. Ya, otomatis. Ya. Kemudian selain itu kita mencatat misalkan ya tanggal 2
Januari 2025. Ini nomor buktinya sama saja, Ctrl D gitu aja. Nomor ini diganti nomor urutnya 02 gitu aja. Ini membayar infak khotib. Nah, ini akunnya adalah infak ya. Ini pakai infak khotib atau narasumber gitu ya. Dan di sini kita pilih ada khotib nggak ya, sebentar. Khotib. Beban infak khotib ya, sholat Jumat misalkan begitu ya. Di sini kita pakai transfer aja ya. Kita pakai transfer saja dan tentu saja tanpa pembatasan. Kita berikan misalkan 2 juta. Gitu ya. Misalkan seperti itu. Kemudian juga kita catat misalkan tanggal 3 Februari 2025 kita ini kok 21 ini ya. Ini 002 nih, mohon maaf nih. Nomor urut nih kan 002. Ini 001 lagi tapi bulannya ini bisa copy paste karena ini Excel biasa kok. Bulannya 2 ya. Ini membeli perlengkapan kebersihan. Nah, membeli perlengkapan kebersihan berarti di sini ada kebersihan nggak ya? Coba kita cek. Perlengkapan kebersihan itu berarti langsung kita bebankan boleh ya. Ya, biasanya langsung habis gitu. Nah, ini pakai kas Bank BSI ya, misalkan begitu. Kemudian pakai tanpa pembatasan. Kemudian ini misalkan 1 juta. Atau biasanya 300.000 aja lah buat ngepel aja gitu ya, misalkan gitu. Kemudian membayar marbot misalkan ya, misalkan tanggal 4 Januari 4 apa ya? 4 Maret. Contoh aja ini ya, harusnya tiap bulan ada ya. Contoh ini biar agak terspread gitu ya. 2025 ya. Ini berarti oh ya ini Februari berarti 02 udah kan? Ini juga berarti bulan Maret. Berarti 03. Ini membayar marbot ya. Gaji ya. Gaji atau infak ya. Infak marbot. Nah, berarti di sini marbot. Nah, coba. Sudah saya sediakan akunnya, seingat saya. Infak marbot masjid. Nah, ini pakai transfer aja ya, transfer aja. Berarti di sini tanpa pembatasan, misalkan gajinya 3 juta. Oke. Kemudian di sini menerima zakat. Nah, misalkan zakat nih, biar ada ini ya, tanggal 7 bulan Maret. Ya. Ini menerima zakat. Berarti 002 dong ya. 002. Ini menerima zakat mal. Nah, akunnya adalah ada nggak zakat mal? Zakat mal. Coba kita lihat penerimaan zakat mal. Ada. Pakai kris biasanya gitu ya. Kemudian di sini berarti bukan tanpa pembatasan, tapi dengan pembatasan. Berapa kita terima? Kita terima misalkan 10 juta. Nah, seperti itu. Ini saldo uang kita nih. Saldo uang kita. Kemudian satu transaksi lagi ya, kita salurkan dong ya, misalkan tanggal 31 Maret. Ya, tanggal 31 Maret kita salurkan zakat. Jangan lama-lama sebenarnya ya. Jangan 31 dong, tanggal 8 lah. Ya, jangan lama-lama. Ini menyalurkan zakat untuk fakir miskin. Ya. Di sini ada fakir miskin ya, coba kita lihat. Ada fakir atau miskin. Ya, untuk fakir miskin itu miskin sebenarnya ada juga sih. Sebentar. Ya. Nah, ini bisa juga miskin ya. Kepada masyarakat miskin gitu bisa juga. Masyarakat miskin. Nah, ini ya orang miskin gitu ya. Ini pakai tunai biasanya ya. Kita nyalurkannya tunai. Berarti ini harus tarik dulu dong. Atau ini terima atau narik uang dulu bisa juga sih ya. Tapi nggak apa-apa, ini kan
saya contohkan tunai gitu ya. Ini dengan pembatasan misalkan 1 juta. Oke, seperti itu aja. Ya uang kita akan tunainya berkurang. Oke. Dan dengan demikian maka laporan penghasilan sudah ada nih, ini terima zakat nih ya 10 juta gitu ya. Digunakannya mana nih? Ini 1 juta nih digunakan. Ya kan? Sudah disalurkan maksudnya. Jadi kita akan selalu tahu gitu. Kemudian ini 30 juta infak ini belum digunakan. Sudah tadi ya, sudah digunakan juga ya. Oh iya, untuk apa? Infak Imam Khotib sama Marbot. Nah, ini sebenarnya laporan juga bisa dicetak bulanan ya. Bisa bulanan, triwulanan, semesteran. Kalau bulanan berarti ini 1 Januari gitu ya. Terus triwulanan berarti bulan Maret misalkan ya, atau Juni semesteran gitu ya, atau tahunan ya 12 gitu. Ya bisa dimainkan. Nah, dengan kita ubah ini maka seluruh laporan di sini akan menyesuaikan. Jadi kalau di sini kita pilih bulan Maret gitu ya. Maret nih, maka 31 Maret laporan asetnya itu juga 31 Maret. Seperti itu. Jadi ini kita pilih bulan 12 saja ya. Nah, ini bisa kita cetak nih ya. Ini laporan penghasilan komprehensif ya. Ini kita cetak. Neracanya juga bisa kita cetak dan ini balance gitu ya. Balance gitu. Kita punya kekayaan berapa sih masjid itu, total asetnya ini akan tercermin di sini dan ini komparatif. Ini bisa juga jadi laporan, bisa jadi lampiran SPT ya kalau bentuknya yayasan gitu ya. Seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dan kalau ada kendala silahkan bisa mengirimkan email dan tadi ya kalau mau mengubah logo ya logo ini di apa halaman muka dan setiap lampiran bisa mengirimkan email kepada kami. Terima kasih banyak. Saya akhiri. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.